sikapnya dia menyakiti istrinya. Ini kecerdasan emosional. Dan ini yang paling sering mengakibatkan parahnya dalam rumah tangga. Jalaninnya itu loh. Mulai lebay. Lebay. Janda berarti kau wanita nggak baik-baik, pantas kau dapat suami nggak baik-baik. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku, dan aku pengen bacain sebenarnya komentar-komentar dari beberapa video yang ada kita sama-sama bakalan nonton gitu ya. Dari sini aku sebenarnya pengen ngebacain dan kepengen lihat gitu seberapa banyak sih perempuan yang sebenarnya telah menyesal gitu menikah. Pengen tahu aja dan bisa kita baca bareng-bareng. Ini video yang pertama guys. Penganiayaan kepada perempuan itu bukan hanya penganiayaan fisik, tapi juga penganiayaan verbal. Bahkan bisa jadi seorang laki-laki nggak ngomong tapi menyakiti istrinya. Bisa jadi dengan sikapnya dia menyakiti istrinya. Ini kecerdasan emosional. Dan ini yang paling sering mengakibatkan parahnya dalam rumah tangga. Mengakibatkan rusaknya rumah tangga. Kenapa? Karena penganiayaan secara verbal dan non-verbal atau kekerasan secara fisik. Dalam pernikahan nanti, karena kekerasan verbal itu juga karena mungkin namanya silent treatment kali ya. Kalau silent treatment itu memang masuk di kekerasan verbal gitu ya. Karena kan dia mendiamkan. Pernah di silent treatment gak? Hampir gila saya. Nih banyak ternyata guys, 347 komentar. Sering, namun aku juga balas silent treatment juga. Sama dong, sampai kata tetangga aku dan suami gak pernah bertengkar. Padahal mah kami kalau ribut diem-dieman. Nyatanya meski hati istri sudah remuk redam, suami sama sekali tidak merasa bersalah. Hanya karena dia tidak melukai fisik istrinya. Urusan mental siapa yang peduli, toh gak terlihat. Perih kan guys? Padahal kesehatan mental itu penting banget. Aku tidak sakit secara fisik, tapi mentalku yang sakit, yang sudah ngerasa itu. Makanya aku memilih untuk berpisah. Capek ya Allah, silent treatment lebih sakit. Pengen cepat pergi jauh, percuma deket juga buat kesepian. Akan kutuntut semua hakku nanti di akhirat. 4 hari gak komunikasi sama suami aku, diam. Dia juga ikut diam, gak ada kabar. Adalah muak banget. Ternyata banyak yang merasakan, tapi apakah kalian masih bertahan? Aku gak disakiti fisik, hanya mentalku yang kena banget. Kesian banget sih, banyak banget perempuan yang disakiti sebenarnya, tidak hanya fisiknya tapi juga verbal gitu ya, dengan cara mendiamkan. Ya, inilah cobaan kaum perempuan zaman sekarang ya guys ya. Dan ya banyak yang cuman bertahan ya karena anak doang sih, supaya anaknya tuh tidak kehilangan orang tuanya secara full. Namun sebenarnya kalau dibaca-baca juga itu ternyata salah ya, bertahan demi anak-anak tuh juga sebenarnya salah. Cuman ya banyak faktor lah, orang bertahan dalam pernikahan tuh banyak faktor. Bisa jadi karena anak, ataukah karena lingkungan, mungkin nggak mau memperburuk keadaan gitu ya, karena kan menikah itu kedua belah pihak. Jadi lebih ribet lah ketika bercerai. Jadi ya kebanyakan yang memilih untuk bertahan. Jika bertahan dengan keadaan suami yang tidak baik itu tetap menjadikanmu akan mendapatkan surga, artinya dengan Anda mampu bersabar, Anda tetap mampu berbakti kepada suami yang seperti itu, Anda tetap mengharapkan dia bakal berubah, Anda mampu mendoakannya, Anda senantiasa membangun husnudzon yang baik kepadanya, maka suami yang seperti itu akan mengantarkan Anda menuju surga. Jadi kenapa milih cerai? Enak memang ngomongnya gitu ya. Sakit. Ya jalaninnya itu loh. Mulai lebay. Lebay. Ini bukan lebay. Yang bilang kalau orang lain Ustadz mungkin udah masuk rumah sakit jiwa. Kalau orang lain mungkin sudah masuk apa? Penderitaan orang tuh beda-beda. Jadi jangan pernah menjudge, oh wanita ini lebay. Ya penderitaan orang beda-beda gitu. Aku pernah baca satu buku ya. Dia bilang kalau penderitaan orang itu berbeda. Contoh misalnya anak-anak gitu. Anak-anak, menurut penderitaannya anak-anak, mungkin mandi pagi-pagi ke sekolah itu adalah penderitaan buat dia. Tapi bagi kita mungkin yang, aduh ngapain sih cuman mandi doang kok betingkah banget. Mungkin ya karena penderitaan orang beda-beda, kesedihan orang berbeda-beda. Jadi jangan pernah menganggap, oh ini lebay, ini enggak. Jangan, please jangan pernah menyepelekan perasaan orang lain. Lanjut. Rumah sakit jiwa.
Nah saya bilang, loh justru karena Allah tahu Anda mampu, maka masalah ini Allah berikan kepada Anda. Karena Allah tahu kalau yang dikasih orang lain bakal gila. La yukallifullahu nafsan. Nah, udah ngerti gitu loh. Ketika bertahan. Iya, tapi kurang elok gitu ya kalau dibilangnya lebay, karena hati perempuan tuh gimana ya, nggak ngerasain aja jadi. Aku dikasih tahu sama ibu aku, kayak kita kan suka di talk gitu kan, katanya jangan sampai misalkan gini, suami kalian tuh suka selingkuh atau abusive, pokoknya nggak baik banget deh, terus kalian nih mau cerai atau mau pisah tapi kehalang sama kalian mikirnya anak kalian, kasihan nanti anaknya masih kecil tapi udah gak punya apa-apa. Lebih baik, menurut aku ya, lebih baik pisah aja, nggak usah mikirin anaknya, karena justru anaknya perkembangan psikologisnya bakalan jauh lebih lebih terancam kalau misalkan terus-terusan sama-sama, sedangkan si bapaknya, si suaminya tuh kayak gitu. Jadi dia akan growing up mengetahui kelakuan si bapaknya yang gak baik ini. Jadi kalau misalkan pisah, ya sebisa mungkin ya kalau emang masih bisa menjaga hubungan baik ya jaga hubungan baik. Cuman kalau misalkan hidup dalam satu atap yang sama, terus anaknya kalau ever bisa tahu kondisi keluarganya gimana, mama sama papa yang berantem terus, pasti kan justru bakal lebih bahaya nggak sih? Iya bener banget sih, tapi ya somehow nggak segampang itu ya, nggak segampang itu sih. Berpisah itu nggak segampang yang dibicarakan lah gitu. Maka seorang wanita yang bertahan dengan suaminya yang berzina, ada wanita-wanita yang tahu suaminya na'udzubillah berzina, bawa perempuan dia ke tempat pelacuran umpamanya, dia tahu dengan kerjaan suaminya, tapi dia mempertahankan diri karena berpikir, ya gimana Ustaz, anak daripada jadi janda. Berarti engkau wanita nggak baik-baik, pantas kau dapat suami nggak baik-baik. Ketika dia mempertahankan pernikahannya, padahal suaminya na'udzubillah bukan orang baik-baik. Tapi ketika dia berusaha memperbaiki suaminya, berarti dia orang baik yang sedang berusaha memperbaiki orang yang tidak baik. Bukan menerima ketidakbaikan dia, tapi berusaha untuk memperbaiki suami. Tapi masalahnya kebanyakan suami ketika dia nggak baik, dikasih nasihat sama istrinya yang baik, itu pasti bakalan lebih marah-marah. Kasian banget ya. Buat para rejal di sini, jangan sampai pada hari kiamat kita itu disidang, dan semua akan disidang, semua akan berbicara sama Allah tanpa ada. Ya ini guys, yang kalau udah disakitin sama suaminya, siapapun yang nonton ini dan disakitin sama suaminya, kita tuh adalah makhluk yang sangat lemah, kita bengkok. Jadi cara satu-satunya untuk meminta keadilan itu cuma sama Allah yang maha kuat. Jadi kalau kalian lagi disakitin oleh suami kalian, ya udah doa aja, karena kalian pasti nggak akan pernah bisa bales. Yang bisa ngebales suami kalian itu tuh cuma Allah. Dan buat para laki-laki yang nonton ini, harap berhati-hati, karena Allah apapun yang dilakukan, entah itu baik, buruk, sekecil apapun, bahkan sekecil biji zarah, itu bakalan dibales. Jangankan manusia berbuat jahat, hewan menanduk hewan lain itu bakalan dimintain pertanggungjawaban. So hati-hati banget kalau kita tuh jahat, apalagi sama pasangan kita sendiri. jangan sampai ternyata yang di hadapan kita adalah istri kita yang nuntut kita. Kadang-kala perempuan itu sabar, jadi perempuan itu lebih mudah bersabar daripada bersyukur. Makanya ada perempuan yang sabar 19 tahun, Ustaz, anak didolimi sama suami anak sabar Ustaz demi anak-anak, tapi anak tuntut hari kiamat. Ada perempuan yang seperti itu, dia sabar, tapi untuk syukur kadang-kadang kurang. Jangan sampai itu harim nuntut kita.